populasi udang saat ini itu diambang kritis, diambang hilang. Jenis udang wangkang tadi. Jenis udang wangkang. Pilet ambil daging kan. Nah, kalau di luaran sana itu dipilet udah dijual daging aja, diekspor kalau ikan nila. Nah, sekarang kita ambil limbahnya. Limbahnya dihancurkan. Kemudian kita buat rengginang. Rengginang tulang ikan. 1 kilo beras ini harganya 15.000, 1 kilo ikan 30.000. Terjadi surplus. Untuk dapatkan 1 kilo beras, cukup jual setengah kilo ikan aja udah dapat ya. Sejenak kita, dialog asik. Halo sahabat Sekda Podcast, jumpa lagi kita untuk sejenak kita dialog asik. Kali ini kita akan berdialog bersama Bapak Haji Hetni. Beliau seorang Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kuburaya. Selamat malam Pak Hetni. Selamat malam. Makasih sudah bisa datang di Sekda Podcast Pak Hetni. Siap. Gimana kabar, sehat aja ya? Alhamdulillah sehat Pak Sekda. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Pak ini tinggal di mana? Saya di Jalan Perdana Pak. Perdana. Perdana Komplek Bali Agung 3. Bali Agung itu ya? Berarti kalau ke kantor lewat Reformasi. Lewat Reformasi Untan. Sepakat. Nah, dan terlalu macet ya? Kalau lumayan. Kalau lewat Bundaran. Di Bundaran Untan. Berapa kali? Ya. Putra putri? Alhamdulillah di sini. Dua. Yang besar putri di Semarang, yang kecil putra di Bandung. Di kuliah di Telkom. Yang putri di Undip Semarang. Di Undip Semarang. Ya. Lengkap lah ya. Alhamdulillah. Putri. Kalau ibu aktivitas di medis, paramedis. Paramedis. Jadi aparatur juga ya. Siap. Abdi masyarakat Abdi juga. Abdi masyarakat Pak Sekda. Di kesehatan. Ya. Baik. Sekarang Pak Hetni menjabat kepala dinas sudah berapa lama? Alhamdulillah dari 2020 sampai sekarang 4 tahun ini ya? 4 tahun, kurang lebih 4 tahun. Cukup lama juga kayaknya. Sebelumnya? Sebelumnya menjabat di eselon 3 di perikanan juga Pak Sekda. Oh di perikanan juga? Ya, Kuburaya. sekretaris. Sebelum di Kuburaya Sebelum di Kuburaya saya di Mempawah, di Bapeda Mempawah. Pada saat pemekaran Kuburaya? Otomatis sebelum pemekaran saya ditempatkan di kecamatan. Jadi kepala UPT perikanan. Pada saat pemerintahan Kabupaten sebelum Mempawah. Pemekaran. Sebelum pemekaran memang wilayah kerja sudah di wilayah Kuburaya. Kecamatan Kakap UPT. Jadi otomatis tidak ada proses mutasi antar daerah. Otomatis pindah. Langsung. Ikut pemekaran itu ya. Iya. Memang awalnya basicnya dari perikanan ya? Saya SMA-nya kebetulan di SUPM. Memang sekolah usaha perikanan, sekolah usaha perikanan menengah. Di bawah Kementerian Pertanian pada saat itu. Tapi memang fokus ke perikanan. S1 juga perikanan, nah S2 saya ngambil kebijakan publik. Ya. Kalau di Dinas Perikanan sendiri, ini menangani apa saja? Dulu kan ada kelautan juga. Ya. Ada. Kalau sekarang apa aja yang ditangani? Jadi kalau cerita di perikanan ini Pak Sekda, Kabupaten Kuburaya ini Dinas Perikanannya terbentuk sejak tahun 2008. Desember 2008. Oh, di awal-awal pemerintahan? Di awal pemerintahan Pak PJ
bupati saat itu. Oh, belum bupati definitif, belum. Jadi Desember 2008 terbentuk Dinas Perikanan, kemudian terisilah beberapa personil pada saat itu dipimpin oleh Pak Insinyur Supandri Usman, almarhum. Almarhum. Ya, almarhum. Pada saat itu kita ada 4 bidang. Kewenangan kita masih full. Apa aja tuh? Bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, kemudian pesisir dan pengawasan, kemudian pengolahan hasil perikanan. Pengolahan. Ya. Pesisir ditangani. Karena kewenangan pengelolaan laut kan kita masih 0 sampai 4 mil Pak Sekda untuk kabupaten saat itu. Kalau sekarang? 0. Tidak ada kewenangan pengelolaan laut. Oh, tidak ada lagi kewenangan daerah untuk mengelola perairan. Sejak terbitnya Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya. Jadi sekarang fokus ke perikanan apa nih? Jadi budidaya. Sejak terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah 23 2014 itu kewenangan untuk pengelolaan laut kita 0, cuma hanya ada di perikanan tangkap itu ada 2. Oh, masih juga menangani perikanan tangkap. Perikanan tangkap ada 2, yang satu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2016 itu tentang pemberdayaan nelayan kecil, pembudidaya kecil. Jadi kaitannya mengelola sumber daya manusianya, pemberdayaan. Yang kedua, pengelolaan TPI. TPI juga masih. Nah, kemudian di bidang perikanan budidaya kita masih full Pak Sekda. Dari air tawar sampai air payau masih ada kewenangan kabupaten. Air payau ini kan juga daerah perairan, pesisir. Daerah estuarin. Daerah estuarin ini daerah pertemuan air payau dengan air tawar, air asin dengan air asin dan air tawar. Masih kewenangan kabupaten. Ya. Untuk tambak-tambak udang masih. Nah, cuman kita sekarang tidak ada kontribusi pendapatan sejak Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan. Semua gratis. Oh. Jadi pendapatan asli daerah tidak ada dari sektor perikanan. Sejak perikanan. Ya. Nah, kalau pemberdayaan masyarakat nelayan tadi, itu pemberdayaan dalam hal apa tadi? Ya, jadi saya cerita sedikit nih Pak Sekda. Berjalannya kegiatan perikanan, pembangunan perikanan di Kuburaya, pendekatannya saya pendekatan kepada pembangunan perikanan berkelanjutan. Berkelanjutan ini dalam arti bahwa bagaimana mengelola sumber daya ikan ini supaya berkelanjutan, yang artinya dari sumber daya ikannya hingga komunitas pelaku utama dari perikanan supaya tetap eksis. Masyarakatnya dapat bertahan dari dulu sampai sekarang. Kenapa? Kita melihat kondisi sekarang para pelaku utama itu sudah makin mengalami penurunan. Kenapa? Karena ya sederhana sih kita berpikir. Tidak ada orang tua bercita-cita anak jadi nelayan. Ya. Kenapa? Karena nelayan ini kurang menjanjikan? Karena mungkin karena nelayan ini juga dianggap pekerjaan yang berspekulasi juga. Oh iya. Iya kan? Berspekulasi. Jangankan apalagi untuk sekarang cuaca, iklim. Ya. Jadi jangankan untuk orang tua mencita-citakan atau untuk anaknya itu menjadi profesi nelayan. Perbankan saja untuk peminjaman modal itu agak berat. Karena spekulasi high risk. Jadi risiko tinggi. Tapi kan ada, kalau tidak salah, ada asuransi jaminan. Jadi
ketika kondisi itu terjadi, Kementerian Kelautan dalam hal ini membuat satu kelembagaan. Jadi namanya Lembaga Pengelola Keuangan Modal Usaha di bawah BLU-nya Kementerian, Pak Sekda. Jadi untuk memfasilitasi permodalan bagi nelayan, baik skala mikro maupun skala menengah. Permodalan. Karena perbankan tadi tidak menarik, jadi Kementerian membuat kebijakan memfasilitasi permodalan usaha. Dan itu bentuknya pinjaman atau pinjaman bergulir. Dengan apa? Bunga kewajiban? Bunga 3%. Oh, rendah sekali. Bunga 3%. Tetapi dengan agunan tentunya. Sepertinya aset seperti kapal atau aset tetap berupa lahan atau bangunan. Tapi rendah sekali 3%. Rendah, Pak. Banyak di Kuburaya? Di Kuburaya saat ini kalau untuk nelayan tidak, tapi pembudidaya ada kurang lebih 1 miliar lebih para pelaku pembudidaya yang mendapatkan fasilitas itu. Fasilitas pinjaman LPUMKP itu. Itu prosesnya, persyaratannya standar perbankan apa? Ya, standar perbankan. Standar perbankan. Dengan limit maksimal pinjaman ada? Ada yang ditentukan sesuai dengan kapasitas usaha. Oh, tentu dengan prospektusnya dilihat. Oke. Nah, kembali ke nelayan tangkap tadi. Selama ini selain kendala cuaca dan sebagainya, kira-kira kendala apa nih? Karena kelihatannya banyak yang memprediksi tingkat produksi perikanan tangkap ini semakin menurun. Apa kira-kira kendala yang memang krusial? Produksi perikanan ini dari tahun ke tahun memang menurun kalau dilihat dari produktivitas hasil tangkapan. Ini dipengaruhi pertama karena ekosistem perairan, Pak Sekda. Oh, potensi alamnya juga? Kalau potensi alam cukup besar, khususnya di Kuburaya. Kuburaya ini perairan Kuburaya berapa? Pak, kalau perairan kita ketahui bahwa garis pantai Kabupaten Kuburaya ini kan 194 km, cukup luas. Cukup luas untuk secara potensi. Dan wilayah perairan Kuburaya ini termasuk sebenarnya potensial untuk daerah pengasuhan daripada ikan. Artinya pengasuhan, daerah pengasuhan dan daerah tempat makanan ikan sebenarnya. Berarti berkumpulnya ikan di Kuburaya dong? Iya. Nah, ketika banyaknya kegiatan-kegiatan di daratan itu sangat mempengaruhi di daerah yang tadinya saya katakan daerah estuari muara itu. Karena tingkat kesuburan atau kalau istilah perikanan itu carrying capacity di dalam satu perairan itu berpengaruh terhadap potensi sumber daya ikan. Nah, ketika dia tercemar membawa ke daerah hilir akan berpengaruh kepada produktivitas dari sumber daya ikan yang ada. Dan itu terjadi di Kuburaya? Dan itu terjadi. Selain dari itu juga jenis alat tangkap yang sangat berpengaruh. Kemudian iklim. Kalau iklim kita sudah memahami bahwa itu kondisi alam. Tidak bisa di ini. Dari tahun 2020 kemarin, dari Balai Riset Kementerian Kelautan itu melakukan survei yang namanya Repugia jenis udang wangkang, yang kita ketahui bahwa potensi jenis udang yang potensial untuk diekspor juga. Dan itu mengalami kondisi kritis di Kuburaya, perairan Kuburaya. Artinya populasi udang
saat ini itu diambang kritis, diambang hilang. Jenis udang wangkang tadi. Jenis udang wangkang. Ya, ya, ya. Karena apa? Pengaruh ekosistem perairan, pengaruh nelayan. Makanya pendekatan kita dalam membangun perikanan di Kabupaten Kuburaya ini melakukan pendekatan penangkapan berkelanjutan. Artinya penangkapan berkelanjutan ini kita melakukan edukasi-edukasi terhadap masyarakat dengan memberikan informasi-informasi dan mengarahkan alat-alat tangkap yang ramah lingkungan. Seperti alat-alat tangkap yang ramah lingkungan ini alat-alat tangkap pasif dibanding aktif. Contoh, kalau pasif ini kan yang bagan tancap, jala. Nah, kalau aktif ini termasuk gillnet itu pasif. Aktif salah satunya troll. Troll. Kalau troll kan memang dilarang. Memang dilarang. Memang dilarang, nggak boleh. Tetapi masih ada di Kuburaya, masih banyak aja ya? Dikatakan masih banyak, tidak terlalu. Dikatakan tidak ada, masih ada. Masih ada. Masih ada. Agak sulit. Karena penamaan troll ini banyak diistilahkan dengan cantrang dan lain sebagainya. Dan saat ini undang-undang peraturan kita juga abu-abu. Maksudnya? Abu-abu. Tidak tegas. Ya, dengan istilah-istilah itu bisa dikategorikan ini sebenarnya troll. Tetapi dengan modifikasi sedikit, dia sudah berubah menjadi cantrang dan lain sebagainya. Yang dianggap celah. Boleh. Ada celah. Ada celah. Yang bisa mengamankan. Ya. Sehingga memang agak sulit. Dari berapa dekade, dari zaman Pak Harto, undang-undang ini diberlakukan sampai dengan sekarang agak sulit. Nggak ada revisi undang-undang. Ada undang-undang direvisi, tetapi untuk melakukan pencegahan dan melakukan penanganan tindakan atas kegiatan-kegiatan itu agak sulit. Ya karena ada celah hukumnya. Iya. Ya. Ada celah hukum seperti itu. Ya. Nah terus itu terhadap masyarakat sendiri ya. Iya. Tadi terkait dengan pencemaran, kan ini luar biasa juga nih pencemaran ini. Upaya apa yang dilakukan terkait dengan ini? Ya, kita hanya bisa berkoordinasi dengan dinas lingkungan harusnya. Kemudian dinas lingkungan harus meningkatkan monep. Kemudian monep terhadap AMDAL daripada para kegiatan-kegiatan investasi di sektor terutama yang berada di daratan. Selama ini bisa terdeteksi itu sumber pencemaran itu. Sumber pencemaran ini ya udah pasti ya. Kalau perairan ini kan menampung pencemaran dari daratan. Iya. Sudah pasti itu. Kegiatan-kegiatan dan kita tidak bisa menjudge kegiatan apa penyebab dari pencemaran lingkungan. Karena apa? Daerah Muara adalah daerah tempat penumpukan sedimen. Itu yang membuat ekosistem perairan agak terganggu sebenarnya. Nah, selama ini koordinasi dengan instansi-instansi lain tadi dalam sudah kita lakukan dengan kegiatan-kegiatan. Berjalan ya. Ya. Dan hasilnya efektif. Ada pengurangan atau tidak terkendali? Tidak terkendali. Tidak terkendali. Tidak terkendali. Berarti masih punya treatment yang lebih efektif gitu. Kita berharap ketika ada kegiatan investasi di daratan, Dinas Perikanan itu dilibatkan dalam tim AMDAL sebenarnya. Selama ini belum ya? Selama ini hanya diikutkan ketika ada kegiatan investasi di sektor perikanan. Untuk kegiatan seperti perkebunan dan lain sebagainya, ya pasti mereka berpikir bahwa sektor itulah yang menjadi tim atau tim untuk menilai kegiatan AMDAL. Tapi kalaupun tidak terlibat kan sudah standar itu. Ada IPAL-nya, ada instalasi pengolahan air limbah, misalnya segala macam kan, udah standar itu ada di setiap
Nah, itulah yang harus kita kontrol sebenarnya. Selama ini belum terkontrol ya. Saya nggak tahu, itu kewenangan dinas lingkungan. Oh iya. Kan yang melakukan monep itu Nanti adalah kita undang dinas lingkungan. siap. Iya. Karena dampaknya tadi Pasti perairan. Kegiatan usaha di daratan yang menampung cemaran itu tetap perairan. Ya. Sehingga berdampak terhadap populasi yang ada di perairan, mau di perairan tawar ataupun perairan payau dan laut. Ya, padahal potensinya luar biasa. Luar biasa. 194 km perairan. 194 km itu. Tadi dengan karakteristik sebagai daerah tersubur untuk pertumbuhan perikanan. Karena kita ketahui bahwa sumber daya ikan ini sumber daya yang dapat pulih. Bukan yang tidak dapat pulih, tapi dapat pulih. Karena satu ikan menelurkan jutaan. Dan perairan Kuburaya potensial subur itu. Ya, karena carrying capacity perairan Kuburaya cukup tinggi karena daerah berlumpur. Daerah berlumpur mayoritas carrying capacity-nya tinggi. Tingkat kesuburan tinggi. Memang tempat daerah pengasuhan ikan dan tempat ikan bermigrasi mencari makan. Oleh karena itu kita juga mengusulkan kawasan-kawasan konservasi di wilayah Kabupaten Kuburaya. Oke. Cuman tadi kuncinya jangan ada pencemaran yang dialirkan ke sana. Ya. Nah, ini terkait dengan nelayan tangkap, ya kan? Kalau nelayan tangkap, ya memang cuaca iklim juga sangat mempengaruhi. Ya. Dan itu tidak bisa direkayasa, ya. Tidak bisa. Tapi hal-hal lain, kendala lain tadi bisa diselesaikan, dikoordinasikan. Ya. Baik. Kalau untuk perikanan budidaya sendiri, apa jenis ikan apa yang dibudidayakan banyak? Ya, jadi yang kita kembangkan sekarang adalah ikan-ikan konsumsi, Pak Sekda. Salah satunya kita ngambil lele. Kenapa lele? Ini perikanan air tawar ya? Budidaya. Kenapa lele? Kita juga punya alasan. Apa itu? Pertama, jamurnya pecel lele ini? Bukan. Pertama, lele ini bukan hanya sekedar sumber pangan, tetapi sudah bisa dijadikan sebagai obat. Obat? Nah, dikembangkan ke medis ya? Iya. Kenapa bisa menjadikan obat? Karena salah satu kandungan di dalam per 100 gram lele itu mengandung asam lemak jenuh. Omega 3. Omega 3 inilah yang bisa mencegah penyakit jantung koroner. Oh, berarti sehat dong kalau makan pecel lele. Sehat. Tetapi termasuk kalau makan malam itu. Tapi dalam proses olahan kita harus perhatikan, jangan hanya digoreng. Oke. Karena minyak juga mengandung. Apalagi minyak gorengnya. Iya. Kolesterol. Iya. Mungkin ditim atau diolah dengan olahan yang tanpa minyak yang kandungan kolesterol, itu malah menjadi obat sebenarnya. Belum lagi untuk peningkatan kecerdasan anak. Kemudian bisa mengobati kepikunan. Gitu ya? Iya. Karena ada kandungan omega 3. Omega 3-nya ya. DHA 6. Ya. Jadi banyak sekali, makanya oleh karena itu kita kembangkan dan minat masyarakat untuk mengembangkan alhamdulillah cukup besar. Dan potensi pasar juga kita sampai ke Kalimantan Tengah, Pak Sekda. Oh, di pasar di luar Kalbar juga? Siap. Sampai ke Kalteng. Oh, saya pikir hanya kebutuhan kota Pontianak ini saja. Bukan, kalau kota Pontianak mungkin 1-2 orang cukup. Tetapi kalau kota Pontianak pecel lele itu dia punya syarat, mungkin size yang 10 atau 12 ekor 1 kilo. Tapi kalau di luar 1 kilo 1 ekor pun diambil, kalau dulu enggak laku. Oh gitu. Ya, kalau dulu enggak laku. Apa kelebihannya? Makin besar makin. Karena di sana diolah. Karena kalau dijual di sini semakin besar makin enggak laku. Kenapa? Karena pecel lele kan ngambil size 12. Ya. Karena kalau besar rugi dong. Tapi secara kandungan tadi omega 3 sama aja ya.
Oke. Maka kita bisa aja lele ini kita diversifikasi produk olahan. Seperti dibuat abon. Kalau semakin besar kan kandungan dagingnya lebih banyak. Iya. Kan Lebih gampang. kulitnya bisa juga dibuat keripik atau apalah yang crispy itu kan. Diversifikasi ya. Iya. Kalau tingkat produksi sendiri lele di Kuburaya? Lele Kuburaya ini produktivitas kalau untuk 1 tahun ini 1 bulan itu bisa menghasilkan dari para pelaku mikro yang ada rata-rata bisa 10 ton. 10 ton 1 bulan. 1 bulan. Lele itu hidup ya, lele basah itu. Lele hidup. Oke. Dengan harga sekarang udah bagus ya, dibandingkan harga produksi masih bisa surplus. menguntungkan ya, surplus. Jadi budidaya ini semakin volume kegiatan usaha semakin besar, keuntungan juga semakin tinggi. Tapi kalau cuma 1 kolam itu keuntungan kecil. Ya. Makanya kita hanya di awal-awal Kuburaya ini terbentuk, di Dinas Perikanan terbentuk, kita hanya memberikan edukasi atau pengenalan ini loh. Dulu Kuburaya, daerah Sungai Raya dan sekitarnya sebelum pemekaran, orang tidak kenal dengan ikan lele. Ya. Bahkan image ikan lele ini kan, terutama kalau itu orang agak jijik lah. Nah, karena identik lele ini habitatnya kotor. Padahal itu Tapi salah. sekarang kan budidaya udah. Ya, jenis spesiesnya beda Pak Sekda. Kalau yang di alam itu dulu, yang biasa di WC atau apa kan? Beda. Dan lagian pakannya juga sekarang udah steril. Ini ya. Selain lele apa? Kita kembangkan nila. Jadi yang kita kembangkan itu tergantung permintaan pasar, tergantung pasar. Kita nggak mau spekulasi pengembangan satu komoditas itu berspekulasi. Karena kasihan masyarakat. Ketika kita suruh kembangkan, mereka booming, pasar tidak ada. Kan itu sama menggarami laut program seperti itu. Tapi alhamdulillah permintaan program ini juga cukup besar. Nah, tinggal minta dukungan pemerintah daerah. Selama ini pemerintah daerah? Ya, selama ini kita mengandalkan dana DAK, Pak. Dana DAK ya? Dana. Tapi setiap tahun ada ya? Alhamdulillah ada, sampai 2024 ini. Nah, masyarakat sendiri yang sudah dibantu itu, gimana kemandiriannya bisa tumbuh gitu? Ya. Kalau ada margin tadi berarti bisa. Harusnya seperti itu. Kita kan mengandalkan awalnya proses pembelajaran berkelompok. Dan bantuan itu juga dipersyaratkan berkelompok. Nah, diharapkan dari satu kelompok ini bisa berkembang, dari 10 orang dalam satu kelompok ini bisa membentuk 10 kelompok. Satu orang membentuk lagi menjadi ketua kelompok. Berharap kita seperti itu. Namun memang agak sulit. Oleh karena itu, ke depan kita lebih berharap memberikan edukasi dulu lah. Edukasi ilmu dulu, kemudian proses-proses pembelajaran seperti apa sih kegiatan usaha budidaya ini. Kita memberikan testimoni-testimoni orang-orang yang sudah berhasil pada masyarakat, sehingga gairah untuk entrepreneur di sektor perikanan, khususnya di budidaya ikan ini agak berkembang, terutama untuk kaum milenial. Selama ini kaum dari awal Z segala macam dari awal, ada minat itu ke sana. Iya, ada. Ada ya. Ada. Di awal juga target kita seperti itu. Dan terus dilakukan pembinaan dari terus dilakukan dinas, pembinaan, pelatihan-pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya. Dari tahun ke tahun ada peningkatan. Ada peningkatan. Ada peningkatan. Luar biasa, potensinya besar sih. Potensi besar. Dengan penduduk yang besar juga. Apalagi bisa dikirim ke luar daerah juga. Luar daerah. Dan marketnya masih terbuka gitu ya. Oke. Nah, ini sektor yang menjanjikan juga untuk kesejahteraan masyarakat tentunya. Ya. Tapi saya jadi teringat kalau cerita
kemiskinan, katanya kantong-kantong kemiskinan justru ini termasuk salah satunya di masyarakat perikanan, nelayan, dan macam ini. Memang masih nyata gitu, ada kemiskinan di sana. Ada dua indikasi yang kita bisa kaji di dalam kenapa adanya kantong-kantong kemiskinan di wilayah, terutama di daerah pesisir. Yang pertama, karena karakteristik nelayan ini selalu kalau dia dapat ikan ini yang bagus-bagus dijual. Oke. Yang kecil-kecil, yang mungkin kandungan proteinnya lebih kecil, itu dikonsumsi. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bisa dari faktor data. Karena data kemiskinan ini ngambil dari data yang beras itu Raskin ya. Nah, DTKS maksudnya? DTKS. Oke. DTKN, DTKS ya. Nah, itu bisa diambil dari itu. Nah, ini tidak berubah. Ketika kita tracking kemarin, masuk kategori miskin, itu orang yang mampu. Oh. Orang mampu. Pemutakhiran Bahkan masuk datanya. ekstrim. Padahal mampu. Mampu. Loh kok bisa Masuk kategori ekstrim. Pada saat pendataan awalnya gimana itu? Nah, kita nggak tahu tuh. Tidak melibatkan struktur Karena kan ada tim di masyarakat. Iya, karena kan ada tim. Oke. Nggak tahu timnya dari dinas sosial atau dari Kementerian Sosial. Oke, nanti kita undang juga ini dari sektor sosial nih. Karena kita ini tracking mendasar kemarin. ini menarik ini. Menarik ini terkait dengan data penduduk miskin ya. Harus berkeadilan ini di saat negara fokus untuk membantu yang berhak penduduk miskin, nggak boleh dong yang tidak berhak juga mendapatkan, ya kan? Nah, harus dibenahi ini. Oke, menarik ini. Nah, berarti sebenarnya secara fisik di lapangan, ya, tidak benar semua data-data itu ya. Saya tidak menyatakan tidak benar, tapi kita pernah tracking atas data yang menyangkut di sektor perikanan. Oke. Ada yang dikatakan masuk ke sektor perikanan ini miskin ekstrim bahkan. Padahal tidak semuanya seperti itu, Gunis. Ada tapi tidak. Iya. Kalau di nelayan, kalau menurut data kita sebenarnya dari nilai tukar nelayan, memang kabupaten tidak punya wewenang untuk membuat kajian untuk NTN. Karena kan skopnya itu minimal provinsi mengkaji. Tapi kalau kita hitung, kami pernah menganalisa Bung Sekda terkait dengan nilai berapa sih tingkat penghasilan nelayan itu per tahun. Jadi NTN mengukurnya itu dengan nilai tukar nelayan. Nilai tukar nelayan ini adalah pembanding dari pendapatan nelayan dalam 1 tahun dengan pengeluaran 1 tahun. Nah, ada terjadi selisih. Nah, kita masih mengalami 2 sampai 105. Di atas 100. Di atas 100. Berarti artinya masih tingkat sejahtera. Iya. Masih ada yang di-saving itu dari penghasilan. Masih. Dari pengeluarannya untuk sekolahkan anak, makan selama setahun dan pengeluaran lain-lain ternyata masih surplus. 102 ya. Iya. Masih. Lumayan itu kalau 2%. Terakhir 2023. Dibanding pertanian tinggi. Itu penelitian dari internal kami. Ya. Karena kan yang berwenang sebenarnya BPS. Iya. BPS provinsi. Karena Kuburaya mungkin daerah sampling untuk perhitungan NTN. Ada 4 kabupaten kota kalau nggak salah. Yang dirilis BPS terakhir berapa? Saya nggak tahu NTN. Terakhir ini kalau provinsi. Kalau tahun lalu? Kalau tahun lalu secara nasional tahun lalu kurang lebih kalau tidak salah 106 ya. 106 untuk malah. NTN, ya. Secara nasional ya. Untuk nasional. Artinya nelayan lebih sejahtera dibanding petani sebenarnya. Gitu ya? Ya. Nilai tukar petani. Ya, kalau NTP kalau nggak salah di bawah 100, 98 atau 96. Oh. Nah, kalau gitu sih memang masih. Ya. Tapi kalau nelayan hasil perikanan tadi masih bisa surplus itu ya, masih. Jadi kalau kita bandingkan 1 kilo beras ini harganya 15.000, 1 kilo ikan 30.000. Terjadi surplus. Untuk dapatkan 1 kilo beras
cukup jual setengah kilo ikan Iya. aja udah dapat ya. Masa tanam kurang lebih 3 bulan Iya, iya. panennya. Iya. Ada surplus. Tapi di situ. kos produksinya Kos produksi ya beda tipis lah. Pupuk berapa, pakan berapa juga. gitu ya. Ya. Iya, iya, iya. Prinsipnya kalau serius dan volumenya besar kegiatan usahanya. Volume lagi. Tapi kalau cuma satu peta ya pasti ya untung ya cukup Untung untuk tipis lah konsumsi gitu ya. untuk konsumsi hari-hari lah. Iya, iya, iya. Nggak bisa skala usaha. Tapi kalau ada pengaturan, pengendalian, kalau masyarakat terlalu meningkatkan produksi, market masih nampung ya. Nah, makanya kita antisipasi dengan diversifikasi usaha. Diolah Ya, olahan. olahannya. Nah, terkait dengan pengolahan hasil perikanan sendiri, kegiatan yang dilakukan? Ya, kita saat ini mengembangkan kegiatan-kegiatan pelatihan. Selalu berinovasi dengan diversifikasi kegiatan olahan. Yang selama ini mungkin... Apa itu contoh olahan hasil perikanannya? Nah, terakhir kemarin kita coba mengembangkan dari limbah, yang dikatakan limbah ini tulang ikan. Tulang ikan. Tulang ikan ini Isinya isinya dibuat abon, ya, Oke. abon atau dipilet, ambil daging kan. Nah, kalau di luaran sana itu dipilet udah dijual daging aja, diekspor kalau ikan nila. Oke. Nah, sekarang kita ambil limbahnya dihancurkan, kemudian kita buat rengginang tulang ikan. Rengginang yang biasa Iya, dari ketan. yang di Iya. kampung-kampung itu. Iya, Itu Jadi- tulang ikan. tulang ikan. Oh. Gizinya tinggi dong. Kalau tulang ikan kan jelas kalsium tinggi. Iya, kalsium. Ya, untuk penguatan tulang dan gigi manusia, Iya. ya kan? Jadi sebenarnya, Berarti kalau masalah stunting ini yang mohon maaf, iya, ini dengan kalsium tinggi juga terbantu mestinya. sangat terbantu. Oke. Menarik ini. Ya. Rengginang, Rengginang tulang ikan. tulang ikan. Ya. Oh, ini baru dengar ini. Boleh kita jadikan ikon produk untuk penanggulangan Inovasi stunting. Kuburaya. Ya, salah satunya Untuk penanganan stunting. untuk penanganan stunting Menarik. atau produk yang lain nanti untuk anak atau ibu-ibu Ini hamil. sudah diproduksi ya? Sudah. Sudah Ya, diproduksi di sudah Kuburaya. diproduksi, cuman kita belum pasarkan secara besar-besaran. Oke, kita tunggu secara besar. Karena saya yakin di marketnya pasti luar biasa. Pasti. Dan selama ini ada susu berkalsium tinggi, Ya. ya kan? Susu ikan. Bahkan susu ikan Susu ikan. sudah diproduksi. Bahkan ada pabriknya yang yang ditangani oleh Kementerian Kelautan. Susu ikan. Nah, ini organik ini kan? Ini organik. Kalaupun mungkin ada kalsium-kalsium yang lain mungkin non organik. Ya. Kimia gitu ya. Kimia. Kalau ini pasti organik Ya. gitu ya. Oke, menarik ini. Jadi dari sektor pengolahan berkontribusi juga ke kesehatan dan Ya. sebagainya. Oke. Jadi ikan ini prinsipnya bisa diolah dengan teknologi tepat guna. Satu ekor ikan habis, tidak ada limbah Iya, sebenarnya. nggak ada limbah tadi Nggak ada jadinya. limbah. Iya. Iya kan? Jadi nggak ada limbah Tidak ada jadinya. limbah. Tulangnya yang dikatakan limbah bisa kita olah Iya. karena mengandung kalium dan kalsium. Ada nilai tambah Ada nilai tambah. lagi, ya. Jadi secara analisa ekonomi budidaya perikanan ini sangat menjanjikan. Sangat ya. menjanjikan. sebenarnya. NTN-nya sudah lebih dari 100, limbahnya juga Ya. menghasilkan. Luar biasa. Jadi kalau NTN ini untuk nelayan, kemudian NTB nilai tukar budidaya, kemudian secara kumulatif itu namanya NTP nilai tukar perikanan. Oke. Kalau NTB sendiri nilai tukar budidaya berapa? Di atas 100 juga? Nah, kalau untuk NTB karena kita belum masif mengembangkan budidaya ini, sifatnya bukan mata pencarian pokok. Budidaya ini di Kuburaya masih sifatnya sambilan, tetapi produktivitasnya sudah lumayan. Oke. Sudah lumayan.
sambilan aja sudah menghasilkan. Ya, luar biasa. Sektor perikanan menjanjikan sekali untuk Harusnya masyarakat ya. Apalagi Kuburaya dengan potensi perairan, ya, potensi alam yang mendukung sekali dan marketnya juga terbuka ya. Terbuka sebenarnya. Luar biasa sektor perikanan ini. Sayang sekali kalau ada masyarakat yang tidak menangkap peluang ini gitu ya. Nah, tinggal pembinaan dari pemerintah ya, dari dinas. Tapi kalau untuk melakukan program-program itu di dinas sendiri ini berapa bidang tadi? 4? Saat ini 3 bidang. 3 bidang ya. 3 bidang. Dengan dukungan personil berapa banyak? Dengan untuk PNS-nya, ASN-nya 28 orang. 28 orang. 28 orang. Memang kita kekurangan personil. Nah, mudah-mudahan kota untuk CPNS kan ada 1 kita tahun ini. Kota CPNS. 1 dalam tahun ini? Dalam tahun ini. Hanya satu orang. Kota. Jadi memang 1 bidang hanya PNS-nya ada 3 orang. Memang enggak, apalagi kita bicara pengawasan, kita belum tertangani untuk sampai ke sana. Padahal yang ditangani wilayahnya luas sekali. Yang ditangani luas, kemudian pelakunya juga dengan 9.800 jumlah nelayan yang harus kita bina, tersebar di 4 kecamatan pesisir dengan berbagai jenis karakter yang ya cukup ya kita ketahui ya, kalau masyarakat di pesisir agak streng-streng lah. Iya. Ya karakternya memang demikian. Tapi sebenarnya hatinya baik. Iya. Bagaimana kitanya aja. Oke. Tapi dengan 28 personil tadi ya, Pak Kadis ini memanagenya ya luar biasa sih memang kalau dilihat beban kerja, cakupan layanan yang harus diberikan itu memang luar biasa sih, memang masih minim sekali. Nah, menyiasati itu gimana selama ini? Ada kemitraan atau pihak-pihak lain yang ikut bersama-sama berkontribusi? Kalau untuk pembinaan kita juga tidak mampu, maka kita juga bermitra, tetapi tidak setiap saat kita menawarkan kegiatan-kegiatan untuk pembinaan ke NGO tertentu. Ada NGO ya yang bisa menjadi pendamping juga. Dari perguruan tinggi ada? Dari perguruan tinggi ada. Ada juga. Ada. Ya, biasanya perguruan tinggi punya SDM yang ya secara memiliki kemampuan knowledge-nya ada gitu kan. Network-nya juga bisa main. Di samping NGO, lembaga-lembaga lain juga banyak yang terlibat ya. Ya. Banyak ya. Nah, ini Pak Kadis tentu mengkoordinasikan memanage ini. Kalau dilihat lagi tadi, ini memang luar biasa. Butuh karakter, skill kepemimpinan yang luar biasa. Apalagi menghadapi masyarakat nelayan, pembudidaya tadi dengan karakter masing-masing tadi ya. Dengan pengalaman selama ini kira-kira yang terberat yang Pak Kadis alami rasakan selama ini dalam hal apa ini dalam melaksanakan tugas ini? Kalau melayani masyarakat khususnya nelayan kan kita udah biasa lah. Yang kita tidak ini muncul fitnah-fitnah yang dari luar ketika kepentingan mereka tidak bisa terakomodir karena terkait memang aturan. Oke. Ya, biasa juga masyarakat mengharapkan lebih tapi aturan tidak memungkinkan. Dan berhadapan dengan situasi yang seperti itu, tentu sebagai seorang pemimpin, ya kan, Pak Kadis terus berpikir mencari solusi. Ya. Apa tetap ada solusi atau pernah stuck? Ada solusi. Tetap kita ada solusi. Tetap ada solusi juga ya. Karena yang nama pemerintah tidak boleh tidak ada solusi. Oke. Kita pelayan. Iya.
tetap memberikan solusi dan mengambil risiko yang terkecil Oke. dari risiko yang ada. Ya, ya. Ya, apapun kebijakan pasti ada risikonya. Pasti ada risiko. Tapi yang terkecil lah. Yang terkecil. Nah, kemudian di dalam perjalanan itu juga, Pak Kadis melihat sikon masyarakat di lapangan, ya, di nelayan, di pembudidaya, menghadapi tantangan global dan sebagainya. Gimana prospek ke depannya? Apa semakin beratnya tantangan ke depan ini, sehingga termasuklah menuntut harus berinovasi dan lain sebagainya. Ya, saya kira hanya perlu perubahan mindset. Mindset ini bisa berubah hanya satu, edukasi. Inilah fungsi dinas, satu fungsi pemerintah, memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan itu diprogramkan ya? Dan itu kita programkan. Oke. Ya, kita tetap mensosialisasikan kegiatan atau kebijakan-kebijakan, karena kebijakan di negara kita kan selalu berubah-ubah. Berganti menteri, berganti kebijakan, produk kebijakan. ya. Dan itu wajib kita sosialisasikan ketika kita mengetahui adanya perubahan-perubahan kebijakan. Ya. Dan masyarakat secepatnya harus juga ikut Harus menyesuaikan, memahami. Oke. Jadi kebijakan itu semua semata-mata kan untuk perbaikan terus, ya. Cuma terkadang memang seperti mencari pola gitu. Ya. Ya. Tapi niatnya semata-mata untuk lebih baik tentunya. Ya. Oke. Nah, kalau untuk staf Pak Kadis sendiri dalam melaksanakan tanggung jawab yang cukup berat ini, ini gimana Pak Kadis melihatnya? Semangat, dedikasi stafnya. Apa mungkin malah ada yang jenuh atau karena biasa ini kan kalau udah sekian lama bertugas mungkin ada kejenuhan. Saya kira karena mereka juga masih energik, masih muda-muda, dan kita juga selaku pimpinan selalu memberikan motivasi. Karena kita sebagai aparatur, sebagai pelayan, dan memberikan pelayanan yang baik. Ketika ada masyarakat yang memiliki karakter yang agak sedikit keras, jangan ditanggapi. Ya, jangan terlalu tanggapi. Kita harus memberikan informasi yang tegas dan lugas. Itu yang saya selalu memberikan masukan kepada para staf, terutama di apel pagi, Senin itu. Memberikan motivasi bahwa kita ini pelayan. Jangan kita berdebat dengan masyarakat hanya gara-gara masyarakat tidak memahami karena aturan. Maka kita harus memberikan penjelasan. Oleh karena itu ke depan juga polanya kita memang lebih banyak ke kegiatan-kegiatan edukasi, pelatihan-pelatihan. Karena merubah mindset ini agak berat. Tapi staf juga terus mengupgrade diri ya? Iya, harusnya seperti itu. Makanya kita minta juga staf untuk mengakses perubahan-perubahan tadi, informasi, pengetahuan-pengetahuan teknologi-teknologi yang terbaru itu ada. Mandiri. Maka kita berharap pemerintah. Luar biasa. Berarti motivasi dari mereka masing-masing juga luar biasa ya? Karena saya mentargetkan mereka harus memahami setiap bidang, terutama kalau menjabat di level eselon 3, memahami aturan-aturan yang terkait dengan tusi mereka masing-masing. Oke. Dan itu mandiri ya, luar biasa motivasinya. Oleh karena itu kita berharap juga kepada pemerintah, khususnya mungkin di BKPSDM ya, untuk melakukan pembinaan kepegawaian dalam penguatan kapasitas khususnya ke aparatur. Oke. Ya kan? Memang harus diberikan BIMTEK atau apalah untuk penguatan kapasitas para aparatur. Ya mesti itu. Agar mereka juga tidak stres. Iya, itu juga kan, dan dinamika kebijakan, teknologi dan informasi terkait dengan sektor perikanan kan pasti berkembang. Ya, harus mengikuti lah. Iya,
ikuti perkembangan. Kalau enggak ya ketinggalan. tinggalan. Gimana mau melayani masyarakat? Betul. Ya. Nah, kalau Pak Kadis melihat ini luar biasa dedikasi staf tadi ya. Kalau Pak Kadis melihat kira-kira staf-staf Pak Kadis ini karirnya, kesejahteraannya ini gimana untuk saat ini dan prospek ke depan? Ya, kalau dikatakan nggak cukup, tetap nggak cukup, Pak. Maksudnya? Kalau Cukup. ketika Kan penghasilan ASN itu kan sudah di atas rata-rata. iya, kalau bahasa itu tadi, kalau kita bilang ya sesuai dengan kebutuhan, pendapatan, ya kalau Bukan kita keinginan itu bukan ya. keinginan. Kalau kita bicara keinginan sampai ajal sakaratul maut pun itu Nggak bakal cukup, tidak bakal gitu. Oke. selesai. Ya. Tapi kalau kebutuhan hari ini kita cukup makan satu kali. Ya, dan itu cukup Dan kalau itu cukup. ukuran. Dan itulah yang saya sampaikan setiap Senin. Dan staf memahami itu ya. Memahami, termasuklah kepada masyarakat. Nilailah masyarakat ketika meminta bantuan itu berdasarkan kebutuhan mereka, bukan keinginan mereka. Ya. Sehingga tidak loss. Oke. Kalau keinginan masyarakat ini mau, semua mau. Iya. Tetapi kitalah keinginan petugas yang menganalisa. Iya. Sebenarnya mereka butuh apa sih? Bukan satu paket, sebenarnya hanya mesin. Kalau untuk nelayan, mesinnya aja kita ganti. Ya, jangan satu baru sama pun. bodi sama alat. Ya. Kan gitu. Iya. Agar negara ini tidak terlalu loss dalam hal pemberian. Ada efisiensi ya. Ada efisiensi lah. Oke. Tidak loss. Dan itu dikendalikan di dinas. Di dinas harusnya Kajian. dalam menyusun rencana kerja tahunan. Ya. Itu dihitung harusnya. Ya, berarti tadi cerita staf berarti sebenarnya bisa sejahtera sepanjang memang sesuai kebutuhan Ya, gitu ya. Oke. sesuai kebutuhan. Balik kepada individu lah. Kembali kepada individu. Balik Memang sih kalau keinginan apalagi melihat Kondisi sekarang tetap kondisi tidak cukup. di luar pasti ya cukup ya kan. Sudah tidak cukup. Nah ini juga menarik ini Ya. Pak Kadis ya. Tapi dengan kepemimpinan Pak Kadis tadi bisa memotivasi, Ya. meningkatkan etos kerja tadi segala macam kan. Ini luar biasa. Artinya staf juga dengan kondisi produktivitas perikanan Kuburaya ini menunjukkan bahwa dedikasi staf-staf juga masih tinggi gitu ya untuk itu. Nah kemudian kalau keluarga besar dinas sendiri dengan keluarga segala macam ini bisa harmonis itu, tersupport. Harmonis. Selama ini tidak ada masalah. Oke. Karena itu kebanyakan itu ya, karena fokus bekerja, apalagi dengan beban tugas seperti itu, ya akhirnya ada juga yang terabaikan. Gitu kan. Ini kan nggak boleh juga. Apalagi kayak Pak Kadis ini kan, ini jam kerjanya bukan lagi sampai jam 4 sore ini. Mungkin malam hari pun ada masyarakat nelayan, ya kan? Pengaduan. Tapi keluarga tetap ini ya. Tetap support lah. Tetap support. Tetap ada waktu juga. Tetap ada wajib ada waktu. Wajib ada waktu untuk keluarga. Ya. Memang sih ibu ada aktivitas juga gitu ya. Anak-anak juga di luar ya. Ada di luar. Kapan ketemu anak-anaknya nih? Lebaran. Setahun sekali ya. Setahun sekali. Nggak ada kerinduan itu. Ya karena punya kesibukan masing-masing. Tuntutan. Ketika mereka dewasa memang, dan kita juga di akhir juga seperti itu. Berawal sendiri, nanti di akhir juga sendiri. Oh, wah, ini jauh ini. Sudah dipahami. Ya. Jauh ke depan gitu. Jauh depan. Luar biasa. Makanya semua harus diikhlaskan. Iya. Tapi tentu ada persiapan, harapan-harapan. Harapan pasti ada. Ya. Apa yang diharap dari anak-anak ke depannya? Dalam jangka pendek, jangka panjangnya. Ya satu kata, sukses. Sukses. Dan berakhlak. Berakhlak itu mendasar memang. Ya.
berakhlak, beradab gitu ya. Karena Sukses itu dunia akhirat ya. karakter yang harus diciptakan. Ketika berakhlak baik, insya Allah sukses. Iya. Tapi support dari orang tua juga Pastilah. tentu, Pasti. ya. Pernah anak-anak ngeluh misal di perantauan mungkin pas kondisi ya kurang sehat segala macam. Pak Edni sendiri berada di sini gimana tuh menyikapinya? Ya, karena saya sudah pasrahkan mereka. Jujur, mengantar mereka saat kuliah aja saya belum pernah. Mengantar anak-anak saya dua ini. Maksudnya belum pernah? Saya belum pernah ngantar, baik yang pertama ataupun yang kedua ini ngantar pada saat dia kuliah. Mereka mandiri. Oh, mereka berangkat sendiri. sendiri. Benar-benar sudah Benar-benar mandiri, sendiri. itu luar biasa ya. Benar-benar sendiri. Memang dari kecil Ya, sudah diajarkan mandiri. mandiri. Walaupun sebenarnya kita tetap kontrol. Oke. Kontrol. Tapi Alhamdulillah. bagaimanapun hubungan anak-anak juga Tetap kadang-kadang- setiap hari wajib komunikasi. Mereka wajib telepon. Oh. Memberikan oke. informasi perkembangan, terutama terhadap pada ibunya lah. Wajib ya, sekarang itu. teknologi kan Ya. ada, di video call juga ada bisa. Wajib. Ini kan. Hukumnya Setiap hari wajib. itu ya? Biar hanya 5 menit. Setiap hari. Setiap hari wajib. Iya. Karena itulah kita tahu informasi apa yang diperbuat mereka setiap hari, apa yang dihasilkan mereka setiap hari itu. Termasuk mau curhat. Tapi saya penasaran nih, pernah tidak suatu ketika Pak Kadis ini mungkin ya teringat dengan anak-anak ini, ya kan yang jauh di rantau, terpikir, terbayang bagaimana aktivitas mereka, betapa beratnya mereka hidup merantau. Pernah tidak? Itu pasti, Pak. Pasti Selaku pernah, ya? orang tua, pastilah. Terus pada saat terbayang-bayang, terpikirkan hal itu, Ya kita doakan aja lah yang terbaik doa, untuk ya. mereka. Ya. Karena kita semua juga berharap kepada Sang Halik lah, Oke. ya kan? Ya. Makanya ketika anak kita merantau di luar dalam hal kuliah atau kerja, kita harus ikhlas. Oke. Apapun yang terjadi kita ikhlaskan. Ya. Tapi, Karena semua titipan. oke. Ya. Ya kan? Ya, sebaik apapun kita Sebaik melindungi, apapun. Yang Maha Kuasa lebih. Dan itulah yang terbaik untuk mereka. Iya. Ya. Jadi setahun sekali itulah Setahun sekali. kesempatan untuk. Tapi insya Allah bulan depan saya ke sana menghadiri wisuda anak saya yang pertama. Ya, sudah ya. wisuda. Ya. Pada saat itu luar biasa. Ya, Kebahagiaan kebahagiaan keluarga lah ya, anak dan orang tua. minimal satu step dia sudah Ya. sukses ya menyelesaikan tahapan. pendidikan. Makanya saya selalu memotivasi anak-anak berusaha Ya. untuk menambah, ya kalau kalian mau lebih dari santunan orang tua, juga usaha. didorong untuk entrepreneurship. ya. Ya. Luar biasa. Makanya anak saya yang itu ngendos, yang tua. Kalau yang kecil dia bantu-bantu membuat program. Wah, di era sekarang itu Ya, bekal yang cukup. bekal untuk cukup. Kemandirian dia ke depan gitu ya. Bahkan kadang kakak minta edit sama adik. Gitu. Ya. Oh, bisa kerjasama. Bisa kerjasama lah. Bisa Karena kerjasama. Bidangnya sektornya Bidangnya sama, ya. ah. Ya. Oke, ya. Luar biasa. Jadi lumayan lah buat tambahan mereka, mudah-mudahan sehingga juga ya bisa mengurangi beban orang tua seharusnya. Harusnya harapan saya seperti itu juga. Oke. Selain bekal untuk kehidupan mereka masa depan. Ya, terutama tadi semangat karakternya Semangat. terbentuk, itu kemandiriannya
entrepreneurship-nya Entrepreneur. terbentuk itu luar biasa itu, ya kan? Tidak banyak orang tua yang persiapkan anak-anaknya untuk mandiri ke depannya, karena kan nggak mungkin orang tua bisa mendampingi terus, Ya. kan? Nggak mungkin. Walaupun tadi ingin gitu ya, Ingin bersama terus gitu ya. tetap. Tidak ada orang tua yang tidak ingin bersama. Iya, sekali waktu juga ada Ya, kerinduan, ada ini ya. Itu tadi kalau pas rindu atau gimana, ya paling Telepon via atau- telepon, via telepon, telepon atau kirim. Ya, kita doakan lah. doa. Setiap hari wajib kita doakan untuk anak-anak kita yang terbaik untuk mereka. Benar-benar. Ya, luar biasa. Baik, Pak Gadis, Pak Ibni, makasih banyak. Ini atas kehadirannya, bincang-bincangnya, dialog kita ini asyik sekali. Ya, banyak hal sebenarnya yang ingin terus kita gali untuk masyarakat nelayan, ya, ikanan budidaya, bagaimana membangun kesejahteraan mereka, gitu kan, menangkap prospek pasar dengan potensi alam, potensi kuburai yang luar biasa ini, ya kan? Ya. Ini bahkan bisa mungkin mensejahterakan masyarakat di sekitarnya, Ya. dari kelompok masyarakat Kelompok nelayan masyarakat. atau budidaya ini tadi ya. Banyak hal sebenarnya. Nah, mudah-mudahan ini pasti akan menginspirasi, apalagi tadi yang udah pasti ada olahan Rengginang tulang ikan, rengginang tulang ikan dari limbah limbah ikan Nila. yang di ikan nila. ikan nila ya, yang Ikan di pilet, yang Ya. dibikin abon, limbahnya bisa Bisa bermanfaat. diolah. Jadi utuh ikan itu tidak ada yang terbuang. Ya. Dan menyehatkan. Ya. Menyehatkan. Luar biasa. Ini pasti menginspirasi. Kita tunggu produksi massalnya Ya. untuk seluruh masyarakat generasi kita, minimal tidak stunting tadi ya. Siap. Oke. Dan penyakit-penyakit lain termasuk jantung lain sebagainya bisa teratasi ya. Baik, luar biasa, menginspirasi sekali. Makasih sekali lagi atas kehadirannya Pak Kadis. Demikian tadi sahabat Sekda Podcast, dialog kita dengan asyik bersama Pak Hadi Ibni, beliau Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kuburaya Provinsi Kalimantan Barat. Ketemu lagi di sesi lain yang lebih asyik tentunya. Wassalam. Sejenak kita, dialog asik.